nama Yesus di dalam perjanjian lama? Yes, ada. Ada. Saya tunjukkan ya, nama Yesus di dalam perjanjian lama. Di dalam bahasa Ibraninya ya. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berjumpa lagi di channel kita ini. Apa kabarnya kalian semua? Senang ya saudara? Senang rasanya bisa berjumpa lagi di channel ini di gereja YouTube. Kiranya kebaikan Tuhan dan damai sukacita Tuhan Yesus selalu bersama dengan saudara dimanapun berada. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan yang sempurna, dan tentunya juga diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan malah bahaya. Di kesempatan ini saya mau mengajak Bapak Ibu semua untuk melihat berita ataupun video yang menurut saya ini pantas untuk dibagikan. Jadi buat teman-teman, saudara-saudara yang lagi nyantai, sediakan kopi dan teh, kalau enggak cari gorengan ya, untuk menonton video ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita dengarkan video berikut ini. Ada nama Yesua, nama Yesus. Ya. Oke. Ya, yang dia mengakui dirinya Tuhan, ada nggak di Alkitab? Di perjanjian yang lama. Perjanjian lama atau perjanjian lama. baru? Oke. Perjanjian lama. Perjanjian lama ya. Oke, terima kasih. Baik. Saya akan tunjuk pertama di mana Yesus mengatakan dirinya adalah Tuhan ya. Ya. Di dalam perjanjian lama. Saya hubungkan perjanjian lama dengan perjanjian baru. Nih, ya. Di dalam Yohanes. Perjanjian ini dulu ya, perjanjian baru dulu ya. Yohanes 8 ayat 24, Bang. Nih, Bang. Ini, Bang. Yohanes 8 ayat 24 yang mengatakan, "Karena itu aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya." Lihat, ini dalam bahasa Ibraninya namanya anihu. Anihu itu akulah dia, hu wal awalu wal akhiru. Ani akulah hu itu. Akulah sang hu itu, berarti akulah Allah itu. Jikalau kau tidak percaya bahwa akulah hu itu, kau akan mati dalam dosamu. Oke, dalam bahasa Ibrani namanya, bahasa Yunaninya dia menggunakan ego emi. Aku ada, akulah Tuhan. Kemudian Yesus juga mengatakan begini. Sebelum Abraham ada, aku telah ada. Dalam bahasa Inggrisnya dia menggunakan apa? I am. Sebelum Abraham ada, eksis, I am. Akulah dia, ya. Akulah dia. Kita perhatikan baik-baik di sini, Bang. Kita mulai buka ke perjanjian lama. Keluaran pasal 3 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 3 ayat 15 dia mengatakan begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, beginilah kau katakan kepada bangsa Israel, ya. 3 ayat 14. Oke, ini. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, kita cek nih, aku adalah aku dalam King James Version-nya. Dia bilang apa? And God said unto Moses, I am that I am. Dia menggunakan I am. Oke. Dia menggunakan I am. Aku adalah aku. Oke. Jadi, aku tetaplah aku. Nama Allah ya aku, ya aku. Ya aku, ya aku. Yesus mengatakan, ani, aku. Akulah dia, anihu. Akulah hu itu. I am, akulah dia. Nah, kemudian, apakah ada nama Yesus di dalam perjanjian lama? Yes, ada. Ada. Saya tunjukkan ya, nama Yesus di dalam perjanjian lama. Di dalam bahasa Ibraninya ya. Pertanyaan kamu saya akan jelaskan secara rinci. Oke. Nih. Oke. Ini dalam bahasa Ibraninya, Bang. Ini dalam perjanjian lama, dalam Tauratnya langsung. Dia menggunakan apa? Wayehi, ya wayehi, li Yesua. Ini yod, ini sin, ini ayin, ini hei. Li Yesua. Yesua ini artinya keselamatan, Bang.
Ini nama Yesus. Yesua. Makanya ada sebuah pernyataan di dalam Alkitab yang mengatakan, malaikat sendiri yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu Yesua Hamaksia dalam bahasa Ibrani. Di kota Daud. Dikonfirmasi langsung oleh malaikat. Dari penjelasan saya di awal tentang latar belakang, lalu dikonfirmasi oleh malaikat. Sudah jelas siapa Yesus, keselamatan itu sendiri. Ini nama Yesus. Terima kasih Bang. Ini Bang, nama Yesua Bang. Kalau Bang bisa bahasa Bahasa Ibrani ini bisa. Ini Yod, ini Shin, ini Ayin, ini Hei, Yesua. Ya, Yesua Zeh Elim. Ya. Jadi jelas ada nama Yesus. Yesua, keselamatan. Dikonfirmasi langsung dari malaikat lagi ketika kelahiran dia. Oke, makasih Bang penjelasannya. Ya, terima kasih. Itu alasannya kami percaya Yesus. Ya, turunkan Bang saya Bang. Terima kasih banyak. Anda sudah sopan. Nah. Jadi sangat jelas, iman Kristen itu tidak bisa kau bertanya, nama Yesus. Banyak itu sebenarnya yang kayak gitu. Yesus adalah keselamatan. Hanya keselamatan, makanya malaikat mengatakan dalam ayat yang tadi disebut sebagai Immanuel. Allah selalu beserta kita. Karena keselamatan itu selalu ada. Keselamatan datang untuk kita. Untuk umat manusia. Nah, seperti itu. Silakan pasien berikutnya. Ya, kenapa panas? Kencangkan tap-tap layarnya teman-teman ya. Kencangkan tap-tap layarnya. Kita tembuskan ke 1K malam hari ini teman-teman ya. Dengan cara share-share teman-teman ya. Tap-tap dan share-share teman-teman ya. Kita tembuskan ke 1K pada malam hari ini. Silakan pasien berikutnya. Halo. Halo, selamat malam Bang. Bisa Kristen atau Islam? Islam. Bisa buka kameramu? Bang. Mic-mu Bang. Cek. Bang, berisik mic-mu Bang. Nggak berisik. Mic-mu Bang. Cabut mic-mu, cabut itu, headset-mu cabut, biasa aja. Ah. Buka kameramu. Cabut headset-mu, biasa aja. Ayo. Gini Bang, Apa berisik yang- nggak? Ya, oke, silakan. Apa yang mau ketanyakan? Silakan. Jadi gini Bang, apa namanya? Pertanyaan saya simpel aja sih Bang. Kenapa Yesus menamai dirinya Yesus gitu? Apakah ada dalam Injil? Oke, terima kasih. Silakan mute. Mute. Jadi Allah itu, dengar baik-baik, Allah itu tidak memiliki nama. Makanya ketika Musa, saya lihat dari latar belakang. Ketika Musa di atas gunung itu, dia mengatakan, aku adalah aku, I am. Aku ya aku. Ya. Yesus itu nama kemanusiaannya. Dan itu bukan sebuah kebetulan. Yesua itu artinya keselamatan. Ya. Ketika ditanya, apakah kamu menyembah Allah? Bagaimana kamu menyembah Allah? Yesus bilang, sembahlah Allah di dalam roh dan kebenaran. Bukan lagi di gunung Gerizim itu. Kepada orang Samaria dalam Yohanes pasal 4. Tapi sembahlah dia dalam roh dan kebenaran, sebab akulah dia. Anihu dalam Yohanes pasal 4 ayat 22 sampai 23. Akulah dia. Anihu, akulah dia. Jadi orang Kristen menyembah Allah itu bukan lagi di gunung itu, tapi orang Kristen menyembah Allah itu di dalam Ekaristi, di dalam sakramennya. Kamu nggak akan ngerti, tapi orang Kristen bakal ngerti. Jadi kau tanya, Allah itu punya nama. Dalam keadaan sebagai manusia, dia disebut sebagai Yesua, Hamasya. Hamasya itu artinya pribadi yang diurapi. Begitu. Sekarang saya tanya kamu, kenapa Isamu disebut Al-Masih? Buka mute-nya. Kenapa Bang? Kenapa Isamu disebut Al-Masih? Isamu debut Al-Masih. Kenapa Isamu di dalam Al-Quran disebut sebagai Ya. Al-Masih? Karena apa ya? Al-Masih, Mesias, kurang lebih seperti Ya, Mesias nggak usah gitu lah Bang. kau jelaskan. Saya tahu kamu nggak bisa jelaskan. Sekarang saya Ya. tanya gini. Ya. Apakah Nabi Muhammad bisa memberikan syafaat? Itu aja yang jelas. Kamu bisa masuk surga dari mana? Tahu dari mana? Apakah nabimu bisa menolong kamu bisa masuk surga?
Bisa bang. Dari mana? Dari sholawat, kita kalau membaca sholawat, kalau rajin membaca sholawat gitu bang. Syafaatul uzma. Bang, ini dalam hadis. Ya. Coba Anda baca dari atas sendiri. Coba Anda baca. Artinya, salah seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, di manakah kini ayahku?" Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Di neraka." Ketika orang itu berpaling untuk pergi, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya lalu berkata, "Sungguh ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka." HR Muslim. Ayah siapa nih? Mana? Ayah siapa yang ada dalam neraka? Ayahku dan ayahmu berada di dalam neraka. Ayah siapa yang ada dalam neraka? Oh, nggak tahu bang. Coba simpulkan aja. Saya Ini nggak siapa tahu. yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Ini siapa yang ngomong? Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi Muhammad yang ngomong, berarti ayah siapa yang ada di neraka? Terus ayahnya, ayahku. Iya, ayahku ini ku siapa? Kalau udah tahu mah gak usah nanya lah bang. Iya, menurut lo siapa? Ya dalam hati aja, takut itu apa, iman saya ini rusak. Kok rusak? Tak akidah saya rusak ntar bang. Gak usah lah Saya ngejebak-jebak tanya gitu. gini, kalau dia bisa memberikan syafaat, kenapa ayahnya ada dalam neraka? Berbeda dengan Yesus. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada kamu. Dan setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Ya. Itu Yesus. Yesus memberikan jaminan keselamatan. Lah kalau nabimu bisa memberikan syafaat, kenapa ayahnya ada dalam neraka? Menurut saya ini ya, kalau menurut saya mah bang, ada penjelasan lainnya mungkin. Apa penjelasannya? Penjelasannya. Coba itu hadisnya bawahnya apa tuh? Oh, kamu baca bawahnya lagi? Mau baca bagian bawahnya lagi? Lebih Ya, sadis. ya. Oke, baca bawahnya lagi. Saya ini orang bodoh bang. Ya, baca Nabi Muhammad. Tapi saya taat bang, bodoh juga gini. Aduh, rajin Silakan. saya sholat bang. Ya, gue gak nanya lo taat, lo baca aja Nabi Iya. Muhammad. Artinya, baca Arabnya dulu dah ini. Baca Nabi langsung aja, nanti kamu Oh, nggak ngerti siap, sama siap. aja. Langsung aja. Artinya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menziarahi makam ibunya. Di sana beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menangis sehingga para sahabat di sekitarnya turut menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Allah, "Aku sudah meminta izin untuk memintakan ampun bagi ibuku, tetapi Allah tidak mengizinkanku. Lalu aku meminta kepadanya agar aku diizinkan menziarahi makam ibuku. Alhamdulillah dia mengizinkanku." Nah, Air Muslim. kalau Rasulullah bisa memberikan syafaat, pertolongan, kenapa dia meminta izin kepada Allah untuk meminta ampun ibunya? Allah tidak mengizinkan. Nah, Bukankah dia Rasulullah? gini bang, Allah kan itu adalah Tuhan, Tuhan saya dan Tuhan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Otomatis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah karena Nabi Muhammad bukan Tuhan, dia adalah seorang Rasulullah, utusan Allah. Berarti hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan? Betul? Betul. Oke, coba kau baca ini. Betul. Ya, kau baca ini. Hanya Tuhan yang bisa memberikan keselamatan, sepakat? Allah Subhanahu Wa Taala. Coba kau baca ini. Allah itu satu. Baca dulu. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka, awas bang tangannya bang, pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Pertanyaan saya, aku Ya. ini adalah Yesus. Yang bisa memberikan hidup yang kekal hanya Allah, berarti Yesus adalah? Yesus. Itu mah iman abang lah. Enggak. Kamu jawab, kalau iman kamu, nabimu tidak bisa memberikan syafaat, kata kamu tadi. Keselamatan. Keselamatan dan Yesus syafaat bisa beda. memberikan keselamatan, berarti Yesus adalah Allah? Bukan lah. Lah itu dia bisa memberikan keselamatan.
Bang, bukan bang, itu mah iman abang atuh. Ya memang iman gua, berarti gua hanya pikir lo mengerti ini. Ya ya. Kalau yang Oke. bisa memberikan keselamatan itu Allah nggak? Hah? Gimana? Yang bisa memberikan keselamatan itu Allah atau tidak? Allah Subhanahu wa taala. Oke, jangan gini ya. Apakah di dalam Al-Qur'an ada namanya Subhanahu wa taala, namanya Ada. SWT? Di Ada. mana ayat berapa surah berapa yang mengatakan SWT? Bentar, Bang. Ayat berapa? Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran juga deh kan. Aduh bang, pertanyaan lain lah bang. Kalau ada di dalam Al-Qur'an ada SWT, Allah Ya. SWT, saya mualaf sekarang. Bener. Ya, kalau ada SWT, kalau nggak ada, Janji bang, janji bang. kalau Saya nggak ada berjanji. kalau nggak ada kamu yang murtad. Hah? Kalau nggak ada kau yang murtad. Lah, ini mataruhan apa ini? Jangan abang kok, jangan begitu. Jangan nggak bisa, jangan hanya kau bilang ajak saya. Lo nggak mau, nggak bisa, nggak fair lah gitu. Ah, enggak lah, kan abang yang sendiri yang ngomong, saya mah kagak ngomong. Nah kalau memang ada, gue murtad. Kalau nggak ada, lo yang murtad, mau nggak? Abang aja yang masuk login bang. Takut ya. Kamu takut ya? Gak ada ya? Takut apaan maksudnya? Kalau ada nama SWT di dalam Alkitab, Al-Quran, Ada bang. di mana? Kalau ada, tunjukin Allah sekarang. Subhanahu wa taala. Iya, surah berapa? Surat ini nih, saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Turunlah bang, turunlah. Oke, silakan pasien berikutnya. 920 orang, kita kencangkan tap-tap layarnya. Jangan lupa share-share-nya, jangan lupa ini ya. Share-share teman-teman ya. Tembuskan ke 1K malam ini teman-teman ya. Tembuskan ke 1K. Jangan lupa love orange bagi yang baru bergabung. Ke 1K. Jangan lupa love. Halo, selamat malam hamba Allah Islam Kristen. Indonesia negara hukum. Assalamualaikum. Ya, bisa jangan jauh, turunkan itu. Jangan suara anak-anak ke band nanti. Turunkan itu. Turunkan suara anak-anak. Ya. Nah, silakan kencangkan tap-tapnya teman-teman ya. Tembuskan ke 1K. 1K sudah tembus teman-teman. Pertahankan 1K-nya teman-teman. Ini akun kecil soalnya teman-teman. Ini akun Bang RK akun kecil teman-teman ya. Pertahankan 1K-nya teman-teman dengan cara tap-tap layarnya dan juga share-share-nya. Oh. Silakan. Hamba Allah Islam Kristen. Halo bang. Ya, Islam Kristen. Ini suara kodok lagi. Budak. Islam Kristen. Alhamdulillah Islam. Ya, silakan. Ada yang mau ditanyakan dalam iman Kristen? Silakan, mangga. Duh. Yang Apa yang mau ditanyakan ditanyakan? yang saya mau tanyakan cuma abang ini dulunya Islam bukan? Tidak perlu kau tahu. Tidak perlu kau tahu iman saya dulu seperti apa. Tidak perlu kau tahu. Silakan kau tanya aja iman Kristen. Apa tertulis di dalam Alkitab? Apa tertulis? Silakan. Iya. Sebenarnya mah nggak ada yang ditanyain sih kalau misalnya kitab abang mah. Yang kau tanya dulu, apa yang mau kau tanyakan? Saya persilakan tadi kamu sebenarnya. tanya Alkitab. Bebas tanya Alkitab sekarang. Bebas. Alkitab saya mah Al-Quran. Ya udah, kalau kamu nggak mau tak ada pertanyaan, Tadi udah saya pertanyaan tuh. ya udah turunlah bang ya. Itu kau. Silakan pasien berikutnya, teman-teman. Kencangkan tap-tap layarnya. Silakan. Saya tidak mau tahu mas. Silakan kamu tanya Alkitab saya aja. Halo, Bang Muhammad Asingki. Halo. Bisa Saya- buka kameranya? Bisa buka kameranya, saudara? Biar kita biar Sedang kita diskusinya di luar. enak. Tidak apa-apa, biar kita cerita diskusinya enak. Boleh buka saudara ya, kameranya. Tidak, saya mau bertanya. Iya, Kenapa kok? Bapak bisa buka kameranya, Pak. Saya malu buka wajahnya. Tidak usah malu, Pak. Kita semua sama-sama manusia, Pak. Biar kita diskusi sama-sama enak. Bapak manusia, saya juga manusia. Tidak usah malu. Boleh? Boleh. Silakan, Pak. Silakan. Gak apa-apa, Pak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Kalau Bapak ada etikat baik, saya pun akan baik dengan Bapak. Silakan. Terima kasih. Silakan, Bang Muhammad. Ada pertanyaan? Saya ingin bertanya tentang Kristen. Kenapa di Kristen itu tidak diakui di kaum Yahudi? Oke.
ayat Injil di gereja kemarin, di Katolik, gereja Katolik, dia mengatakan bahwa nabi itu tidak diakui sesuai dengan nubuatan dari para nabi terdahulu. Para nabi menubuatkan bahwa Mesias itu, seorang nabi itu, bisa mute dulu Pak sambil saya jelaskan. Seorang nabi itu tidak dihormati di tempat asalnya atau daerah asalnya. Nabi-nabi sebelum Yesus datang turun ke dunia, sabdanya dia menjadi manusia. Jauh sebelum itu, nabi-nabi itu sudah mengatakan bahwa seorang nabi tidak akan dihormati di tempat asalnya. Jikalau perkataan nabi-nabi terdahulu itu salah, berarti Alkitab itu tipu-tipu. Jikalau perkataan nabi itu benar, berarti Alkitab itu benar. Perkataan nabi-nabi mengatakan seorang nabi tidak dihormati di kampung halamannya. Dan perkataan itu benar, berarti Alkitab tidak tipu-tipu. Seorang nabi tidak dihormati di kampung asalnya. Ketika Yesus Kristus datang menjadi manusia, dia pun mengatakan bahwa seorang nabi tidak dihormati di kampung asalnya, tempat asalnya. Tetapi apa? Tetapi mengatakan apa? Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu dunia mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah dan Juru Selamat yang hidup. Satu dunia. Kristen, Katolik sebagai mayoritas di dunia. Dunia mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau iya Kristen itu juru selamat, kenapa di Kristen di dunia banyak yang laki-laki itu selingkuh dong? Gimana? Kenapa orang-orang Kristen itu banyak sekali selingkuhnya? Oke, gini Bang. Kamu tahu nggak ajaran Yesus itu seperti apa? Yesus mengajarkan di dalam Alkitab. Tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Hendaklah engkau setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Ini ajaran Yesus. Baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Ya, saya terima nikahnya. Ya. Baik susah maupun senang, baik untung maupun malang. Yesus Kristus mengajarkan tentang pernikahan sekali seumur hidup. Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan poligami. Ya. Jadi ketika Anda mengatakan orang Kristen itu selingkuh, kamu salah besar. Ya. Orang Kristen itu cari yang terbaik. Sampai dia menemukan yang terbaik, lalu dia mengajak pasangannya itu ke gereja untuk berdoa dan tulis nikah di sana, ikut pendidikan di sana, lalu dia menikah di hadapan sakramen. Di hadapan altar, di hadapan Kristus dan juga umat. Jadi kalau mengatakan orang Kristen seperti orang Kristen itu bijak dan mencari yang terbaik. Kalau kamu ingin mendapatkan perempuan Kristen yang terbaik, berarti kau harus jadi yang terbaik. Kalau kamu ingin mendapatkan wanita Kristen yang Alkitabiah, berarti kamu harus jadi laki-laki yang lebih Alkitabiah. Mengasihi Tuhan, kau akan dapat perempuan yang mengasihi Tuhan. Kekristenan itu berbeda. Kalau di iman Anda, bolehkah ada poligami? Boleh kan? Poligami. Ajaran poligami dalam iman Anda ada nggak? Boleh poligami tapi tidak selingkuh. Ya. Gini, Anda mengajarkan tentang poligami. Alkitab Anda mengajarkan tentang poligami. Saya ingin kasih kamu logika. Logikanya gini, bro. Ya, logikanya gini. Kalau Allah kita satu, tentunya dia akan mengajarkan satu pengajaran. Karena Allah itu setia. Allah itu setia enggak? Allah itu setia. Ya. Kemudian, dia setia makanya dia mengajarkan untuk setia seumur hidup dengan pasangan. Oke? Tidak poligami. Lah, iman Anda mengajarkan poligami. Berarti Allah saya mengajarkan tidak boleh berpoligami. Berarti iman kita sudah berbeda. Allah kita berbeda. Kemudian kedua, kalau dia selingkuh, berarti itu bukan ajaran dari Tuhan. Tangkap? Ya. Berarti dia belum mengenal siapa Kristus. Sama Alkitab mengatakan, sama seperti Kristus yang sudah setia sampai mati. Begitu pula, hai istri, hai suami, kasihilah istrimu, dan hai istri, tunduklah pada suamimu, sama seperti Kristus mengasihi jemaatnya, mengasihi tubuhnya. Itu janji pernikahan.
Jadi kalau mengatakan begitu, kasihilah Tuhan Allahmu sehingga kita bisa mengasihi. Kalau orang sudah mengasihi Tuhan tidak mungkin seperti itu. Ya, oke Muhammad, seperti itu. Jelas ya, kami tidak poligami. Kalau misalnya selingkuh, apa dosanya yang diperbuat oleh orang Kristen? Apa dosa? Apa ganjaran bagi orang yang dosa untuk bagi orang Kristen yang selingkuh? Nih Pak, saya buka iman Anda aja ya. Ini Pak, ini Anda baca, karena kalau saya bahas Alkitab kamu nggak paham ya. Ini di dalam hadis Bukhari, apa ya? Hadis Bukhari 4788 Pak. Ya. Hadis Bukhari ini 4788. Saya translatekan. Aku selalu meremehkan wanita yang telah menyerahkan diri kepada Rasulullah dan aku sering berkata, bolehkah seorang wanita menyerahkan dirinya kepada seorang pria? Namun Allah SWT menurunkan wahyu. Kamu, wahai Muhammad, dapat menunda pergantian siapa yang kamu kehendaki dari mereka. Dan kamu boleh menerima siapapun di antara mereka yang kamu kehendaki. Dan tidak ada salahnya bagi kamu jika kamu mengundang salah satu dari mereka, istri-istrimu, yang gilirannya telah kamu sisihkan. Lalu turunlah ayat nih. Ayatnya turunnya bagaimana? Turutnya ayat begini. Nah, ini surah Al-Ahzab ayat 51. Turunlah ayat. Al-Ahzab 51 dia bilang apa? Engkau Nabi Muhammad boleh menggauli siapa yang engkau kehendaki di antara mereka. Menggauli yang engkau kehendaki. Ya. Siapa yang engkau inginkan untuk menggauli kembali pada istri-istrimu. Oke. Kemudian kita lanjut. Setelah ayat ini turun, ada pernyataan lagi. Aku merasa Tuhanmu berserah mengabulkan apa? Keinginan dan apa ini Pak? Hawa nafsu. Ayat turun. Emang hawa nafsu jadi ketika Nabi menikahi istri-istrinya, diam. Jadi ketika Nabi menikah, kamu jangan framing dengan saya, karena saya bisa lebih ngeri lagi. Ya. Ketika Nabi menikahi istrinya, itu atas perintah Allah atau karena ini? Itu nama poligami Bang, bukan selingkuh. Iya jawab. Atas perintah Allah atau atas perintah siapa? Keinginan manusianya lah. Jawab ini. Apa ini baca? Kan keinginan manusia. Oke, hawa nafsunya siapa ini? Manusia. Hawa nafsunya siapa ini sampai ayat turun? Hawa nafsunya. Hawa nafsunya siapa? Namanya siapa sampai ayat turun nih? Ya Nabi, itu kan poligami. Nabi siapa? Nabi Muhammad. Sampai ayat turun kan, benar gak? Ya, terus. Nah, jadi hawa nafsu ini, apakah Allah sampai turunkan ayat untuk ini? Iya kan, wajar. Saya tanya, apakah Allahmu sampai menurunkan ayat karena ini? Iyalah, kan. Oke, sudah clear itu. Udah, kamu udah jawab sendiri. Saya kan tanya, kamu bilang iya, ya udah. Ya kan kalau bagi orang Kristen selingkuh itu bagi orang Kristen. Udah gak usah bahas Kristen lagi. Kristen udah jelas. Gak usah bahas Kristen lagi, sudah jelas. Oke, silakan turun. Sudah jelas, ya. Sudah Kristen itu sudah jelas. Ya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Hendaklah engkau setia sampai mati, sampai maut memisahkan. Saya hanya melakukan perbandingan ya. Nah, ketika kau mau memframing ayat Alkitab saya lakukan mirroring. Silakan seperti Yesus mengatakan apa? Ada balok di matamu. Ada balok di kedua matamu. Tapi kamu melihat balok di mata orang. Ketika kamu tanya Alkitab, saya akan menjelaskan. Tapi ketika kamu memframing Alkitab saya lakukan mirroring agar kamu memahami itu. Kekristenan tidak seperti yang kau framingkan. Kekristenan terlalu indah bagi saya. Katolik terlalu indah buat saya. Nah, terima kasih. Silakan pasien berikutnya. Silakan tanya aja iman saya. Gak usah framing Alkitab saya. Tahu RK lebih keras masalah itu.
Halo, selamat malam. Kang B, Islam Kristen, buka kameranya. Halo, Kang B. Islam Kristen, Islam. bisa buka kameranya, Pak? Tak bisa. Saya lagi ini. Jangan alasan. Saya minta kamu buka kameranya biar kita berdiskusi dengan baik dan benar dan sopan. Karena biasanya orang yang tidak buka kamera, framingannya itu nyata. Dia mau Saya menghujat. mau tanya aja. Enggak, kamu mau bertanya, silakan kamu buka kameranya. Karena saya tahu orang yang tidak buka kamera, sepengalaman saya sudah berdebat di TikTok ini sampai bertahun-tahun. Orang yang tidak buka kamera itu dia mau menghujat agama saya. Ya, silakan buka kamera. Ya, silakan. Apa yang kamu tanyakan? Ini Bang, saya tak mau berdebat ya. Saya cuma tanya aja. Boleh kan? Saya tanya apa? Bentar Bang. Oke. Itu perbedaan Protestan sama Katolik itu apa, Pak? Banyak. Protestan sama Katolik. Ya, poin pertama ya. Kamu sebagai Islam, kamu tidak ada hak yang urgensi untuk menanyakan itu. Enggak, Pak. Kenapa? Kamu ada urgensi apa menanyakan perbedaan antara Katolik dan Protestan? Ya cuma saya tanyakan kan sebagai apa ya? Silakan kamu tanyakan apa perbedaan antara Sunni dan Syiah. Ya jelas beda itu, Bang. Ya udah. Jadi saya tidak ada urgensi untuk menanyakan apa perbedaan Sunni dan Syiah. Tidak ada urgensi buat saya. Jadi untuk apa saya menanyakan perbedaan Sunni dan Syiah? Maksudnya begini. Perbedaan yang lainnya. Enggak, maksudnya tidak begini. Perlu, kan? Nah, tidak ada urgensi karena bagi saya itu bukan hal yang urgensi yang perlu kau tanyakan kepada saya. Saya rasa itu tidak penting. Ya. Karena kamu bukan Kristen. Kecuali kamu Kristen, kamu tanyakan itu. Saya bukan Islam, saya tidak punya urgensi untuk tanyakan perbedaan Sunni dengan Syiah. Karena saya bukan Islam, tidak ada urgensi buat saya. Begitu juga kamu. Ini rumah tangga kami. Tidak ada urgensi buat kamu untuk menanyakan apa perbedaan Katolik dengan Protestan. Paham? Karena saya pun tidak ada urgensi untuk menanyakan itu. Oke. Terus begini Bang, kan saya pernah baca tuh bahwa Tuhan Anda itu mengharamkan babi seperti itu. Kenapa orang-orang Kristen itu makan babi macam itu? Oke, kamu ambil data itu di dalam Imamat, kitab Imamat belum? Betul? Kitab Imamat ya, dalam Taurat mengatakan, benar nggak? Dalam Taurat mengatakan bahwa babi itu haram. Sepakat? Ya. Oke. Ya. Sehingga umat Islam pun mengharamkan itu berdasarkan Taurat. Sepakat? Oke. Sepakat Kami nggak? berdasarkan Al-Quran. Sepakat tak? Saya berdasarkan Al-Quran. Berdasarkan Al-Quran. Ya, berdasarkan Al-Quran. Al-Quran berdasarkan apa? Berdasarkan perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan memang ada sebagian. Apakah perintah Musa dengan perintah apakah Allahnya Musa itu sama dengan Allahnya Nabi Muhammad? Iya, seperti Allahnya. Saya tanya, apakah Allahnya Musa itu sama dengan Allahnya Nabi Muhammad? Iya, sama dengan Nabi Isa pun sama. Di dalam Taurat, itu urusan kamu. Di dalam Taurat mengatakan bahwa ya Taurat itu ditulis oleh Musa, benar? Ya. Oke. Di dalam Taurat Musa itu Musa menuliskan tentang Taurat. Iya. Oke. Dikasih kitab Taurat. Oke. Musa yang tulis, sepakat? Musa yang tulis. Yes, Musa yang tulis kitab Taurat. Orang Yahudi pun percaya bahwa Taurat itu ditulis oleh Musa. Oke. Ya, dan kau mengatakan Nabi Muhammad itu Allahnya sama dengan Musa. Sepakat? Ya, sama. Nabi Musa, berarti kau percaya apa yang ditulis oleh Nabi Musa tentang makanan haram? Ya, hewan haram. Apa yang diturunkan kepada Nabi Musa itu? Kau sepakat enggak? Kau sepakat enggak dengan perkataan Nabi Musa bahwa Nabi Musa menuliskan tentang hewan haram di dalam Taurat? Sepakat? Ya. Oke, sepakat enggak? Ya, sepakat. Karena apa? Karena kitab yang diturunkan kepada Musa itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Taurat, kamu tahu nggak hewan pertama yang dilarang oleh Allah? Kamu tahu hewan apa? Onta. Onta itu dilarang oleh Allah di dalam Taurat. Lantas kenapa nabimu memerintahkan untuk makan onta kalau Allahnya itu sama?
Apa-apa? Gimana? Onta? Kamu mengatakan, ya, Ya, Musa itu dengan Nabi Muhammad itu Allahnya sama. ya, Oke. ya, Lalu kamu percaya Nabi Musa menuliskan Taurat. Kamu bilang Ya. iya. ya, Di dalam Taurat Musa, Musa menuliskan hewan pertama yang diharamkan oleh Allah itu adalah unta. Oke. ya. Lantas kenapa Nabi memerintahkan di dalam Musnad Ahmad 2544 dan juga dalam Ibnu Majah 2568 mengatakan, nih 2568, boleh minum kencing onta. Kenapa nabimu? Kan Allahnya sama dengan Nabi Musa. Kenapa nabimu memerintahkan untuk minum kencing onta? Padahal onta hewan haram dalam Taurat Musa. Tunggu. Abang nggak boleh baca secara tekstual. Nggak boleh baca secara Tekstualnya tekstual seperti itu. apa? Tekstualnya seperti apa? Nah, jadi begini, abang nggak boleh baca secara tekstual tuh. Itu bukan, Coba kamu jawab. bukan arti. Mau kita baca? Bukan Mau kita arti. baca hadisnya? Nabimu memerintahkan untuk minum kencing onta. Mau kita baca? Hah? Abang Mau baca kita di Google baca? ya? Abang baca di Gak Google ada. ya? Gua baca di hadis. Gua baca di hadis. Nggak ada di Nih. Google. Lo lihat baik-baik ya, Ibnu Majah ya. Nih Ibnu Majah ya. Kenapa kamu takut? Nih, Nggak takut. nggak takut. kita buka Ibnu Majah. Jadi kamu jangan melihat itu ya. Kamu perhatikan, saya gampang menjelaskan itu. Ibnu Majah, oke, ini. Ya, Ibnu Iya, Majah. kita nggak di. Diam. Tuh. Lihat baik-baik. Gimana? Dalam Ibnu Majah, kita lihat baik-baik. Sohe ya. Ya, Sohe. sohe. Alangkah baiknya kalian keluar, lihat ini dari sini. Telah menceritakan kepada kami Humaid ya, dari Anas bin Malik bahwa sekelompok manusia dari Uraina ya, datang ke Madinah di zaman Rasulullah ya. Karena mereka sakit perut. Ya. Anas bin Malik berkata, alangkah baiknya kalian keluar menuju hewan ternak unta. Ya, Dan minum susu dari air seni unta-unta tersebut. terus Bro, terusnya apa bro? Terusnya apa? Terusnya apa? Lo dengar, terusnya apa? apa bro? Gua memang makan daging babi bro. Tapi gua nggak Iya. pernah minum kencing babi. Kata saya juga bang, jangan baca secara tekstual bang. Lalu ini bang, kenapa kencing unta diminum? Makanya gua bilang apa? Gua memang makan daging babi. Tapi gua nggak pernah minum kencing babi. Lalu kenapa kencing unta diminum? Iya makanya saya itu apa namanya, jangan baca secara tekstual bang. Abang hanya mengandalkan tekstual saja. Lalu bagaimana? Bagaimana kau menjelaskan itu kalau bukan itu tekstual? Silakan. Ya itu ada ahlinya bang. Ya makanya Ahlinya baca hadis begini baca hadis itu ada kan, Al-Quran itu ada nuzulul Quran apa ya, terus yang kedua asbabun nuzul, kemudian yang untuk hadis itu ada asbabul wurud bang. Ya itu pelajari. Jadi jangan Kau jelaskan, jangan kau bilang pelajari, tetapi kau tidak menjelaskan. Saya kasih kau waktu untuk menjelaskan. abang kan yang bikin apa lab macam ini, terus abang bikin data, tapi data abang itu hanya secara tekstual saja. Iya, silakan kau menjelaskan kenapa nabimu untuk memerintahkan untuk minum kencing unta sementara Musa menuliskan dalam Taurat kalau bilang Allahnya sama. Makanya gue bilang, gue daging babi gue makan, tapi kencing babi gue gak minum, bro. Itu kenapa bang, apa perintah Tuhan ya sama kan, Tuhan Anda Bang, kan? tahu nggak bang? Dengar baik-baik kan? Nggak boleh makan Kalau babi, tapi kencing babi Anda gua minum, semuanya Bang. makan babi macam itu. Bang, Kenapa kalau tuh? kencing babi gue minum bang, udah nggak waras aku bang. Ya, Tangkap menurut nggak? kami, Kalau kencing babi gue minum bang, udah nggak waras aku bang. menurut orang Islam itu Silakan yang kau menjelaskan kenapa diperintahkan untuk minum kencing unta. nggak ada. Itu bukan Lah, apa? kau bilang nggak ada lah, ini siapa yang memerintahkan? Nggak, itu bukan apa namanya, bukan Siapa yang perintahkan minum kencing unta? bukan secara tekstual, bukan Lah. secara tekstual. Jadi bagaimana kau menjelaskan itu? Saya dari tadi jangan kau bilang tekstual. Jadi bagaimana kau menjelaskan itu? Jangan bilang tekstual. Tapi kau nggak adanya kau menjelaskan doang. Nggak maksud apa namanya? Itu. Bentar bang. Jadi kan saya tanya sama abang tadi ya, jelaskan kenapa makan babi.
seperti itu. Jawablah, itu aja. Kan saya sudah jelaskan. Kita lakukan perbandingan nih, Bang. Yalah. Enggak, bukannya Enggak, kita malah lakukan balik. perbandingan. Kalau Abang Bukan. jawab, kenapa disuruh minum kencing onta? Padahal Allah, karena kata Abang, Allahnya sama tuh dengan Nabi Musa. Kan sama tuh Allahnya dengan Nabi Musa kan? Saya ajak kau berpikir nih. Gini. Enggak, saya ngajak kau berpikir nih. Logika kamu jalan nggak? Kalau Allahnya sama dengan Nabi Musa, tentu perintahnya sama. Oke? Enggak sama. Enggak samanya gini, beda syariat. Allahnya Bang. beda. Beda syariat. Memang untuk tauhid, Abang diam dulu, Abang. Abang diam untuk dulu. tauhid sama, untuk Abang diam dulu. pelaksanaan Untuk syariat api, itu beda. ya sabar, Abang diam dulu ya. Untuk API, Apologet Islam Indonesia, ya, kalau mau berdebat dengan RK mahal. 100 juta debat dengan Bang RK ya. Ya. Jadi kalian jangan pansos dengan saya, api-api. Saya nggak ngomong Abang. Maksudnya begini. Enggak. Saya nggak ngomong Abang. Saya lagi menyindir orang di bawah. Oh. Ya. Jadi untuk API, Apologet Islam Indonesia, mumpung 1,1K, saya ingin sampaikan klarifikasi. Ya. Kalau mau berdebat dengan RK harus 100 juta. Kasihan, kalian mau pansos dengan saya ya. Ya. Kalian karena view kalian udah nggak sanggup lagi. View kalian itu kecil. Lihat, akun kecil Bang RK saja 1,1. View kalian itu nggak ada. Sehingga kalian itu api, mau pansos dengan saya. Kalau kalian mau main bisnis dengan saya, bayar saya 100 juta untuk debat dengan kalian. Silakan Bang, lanjut. Itu ya, saya tanya lagi boleh Bang ya? Kita tanya aja, saya tanya. Oke. Silakan. Hitungan tahun Masehi itu dihitungnya itu dari kapan, Bang? Kamu bicara tahun Masehi, satu aja belum selesai, udah satu lagi. Kamu kan berdasarkan hijriyah kan? Iya, hijrahnya Nabi Nah, Muhammad. tahun sekarang ini sampai 2024 ini berdasarkan hijriyah atau berdasarkan apa? Iya, Masehi kan hitungannya kalau nggak salah itu Kamu jawab dulu. Sampai tahun 2024 ini berdasarkan tahun hijriyah atau tahun mana? 2024 itu Iya, Masehi. itu tahun hijriyah atau bukan? Masehi. Nah, berarti pakai tahunnya orang Kristen atau enggak? Oke. Itu Masihnya kalian pakai tahunnya orang Kristen. Jadi untuk apa? Kemudian kedua, Bro. saya tanya kamu lagi. Saya belum beres. Ya, kedua saya tanya kamu. Jangan kamu tanya terus giliran saya. Maksudnya begini. Kedua saya tanya kamu, Bro ya. Saya tanya kamu kedua, ya. Ya, kedua saya tanya kamu. Bang, Poin kata kedua Allah saya itu tanya dari mana, kamu. Bang? Allah itu bahasa Arab, Bang. Kalau Anda mau pakai Tuhan itu teos, Kamu Bang. bermain kata Allah. Enggak, maksudnya begini. Allah itu kan bahasa Arab, Bang. Sedangkan Abang itu dari apa? Agama Kristen itu dari Israel ya. Oke. Kenapa tuh? Sekarang Kenapa kalau tuh? dalam Kenapa rumpun tuh? bahasa Semitik. Begini, Bang. Kalau Abang kita lagi bicara nama Allah lagi, silakan. iya. Kenapa harus Oke. menggunakan kata Allah? Itu kan milik Oke, kami. kenapa orang harus Islam. menggunakan kata Allah? Kenapa? Gini, Iya. dengar baik-baik. Kamu tahu rumpun bahasa Semitik nggak? Enggak, saya tanya kenapa harus pakai nama Allah? Enggak, gitu? kau tahu rumpun bahasa Semitik nggak? Apa tuh? Dalam rumpun bahasa Semitik, kamu nggak tahu. Dalam rumpun bahasa Semitik, ya ada 3 tuh. Ya, Arab, ya, Aramaik, dengan juga Ibrani. Terus. Nah, diam baik-baik. Ya. Sehingga mengatakan tentang Allah itu dalam bahasa Aramaik namanya Elah. Ya. Kalau dalam bahasa Ibrani namanya Eloh. Itu Alef Lamet Hei. Allah. Elah. Itu rukun bahasa. Jadi ketika kamu yang menjadi sebuah ini penegasan, yang menjadi sebuah pernyataan, penegasan bahwa Allahnya bangsa Israel berbeda dengan Allahnya kalian, adalah dia adalah Allah di atas segala Allah. Di dalam kitab Ulangan mengatakan, diam jangan potong. Dia adalah Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, menandakan bahwa bangsa Israel Allahnya eksis. Sementara kalian adalah Allah negeri Mekah. Sebab aku Muhammad diperintahkan untuk menyembah Allah negeri Mekah. Surah Al-An'am. Sepakat? Allahnya Israel tidak pernah mengatakan aku Allah Tuhan negeri Mekah. Nggak ada. Allahnya Israel nggak pernah mengatakan aku adalah Tuhan Allah negeri Mekah. Nggak ada ngomong. Tapi dia mengatakan aku adalah Allah segala Allah atau elah segala elah yang berbeda dari Allahnya negeri Mekah. Itu berbeda. Jadi ketika kamu mengapa kau gunakan itu bahasa Semitik? Ya, kamu ngerti nggak? Tadi kan saya tanya itu kan dari Israel. Ya oke dari Israel. Kamu ngerti nggak? Ngerti nggak yang saya jelaskan tadi? Kamu ngerti nggak? Jangan hanya mau bertanya tapi nggak ngerti nih. Coba kamu jelaskan ulang yang saya jelaskan. Coba kamu jelaskan yang ulang yang saya jelaskan.
Oke, itu bahasanya semitik ya, kata abang Apa? tuh. Dari Elah, bahasa Elohim dan sebagainya. bahasa Aramaik namanya Ya, apa? ya, kenapa mengambil dari Dalam Arab? bahasa Kenapa? Aramaik namanya apa? Allah itu namanya apa? Saya lupa. Karena abang ngomong Bojak. Turun ke terlalu bojak ah. cepat. Turun. Ngomongin terlalu Turun. Gak ada ilmunya. Turun. Gak ada ilmunya. Ditanya apa? Jawab apa? Ingat api ya. 100 juta debat Amerika ya. Ya. 100 juta debat Amerika ya. Ya, Yusuf Api suruh Juma itu datang ke sini. Saya tidak meladanin kamu Yusuf Api ya. Saya mau dengan Kainama atau Yahya Waloni. Ya, kamu bukan levelnya saya. Sebenarnya Kainama juga bukan levelnya saya. Ya. Ustadz Kainama pun bukan levelnya saya. Ya. Sekali-sekali yang turun itu siapa? Yahya Waloni. Yang kerucuk-kerucuk itu ngapain dengan saya? Nggak usah dengan saya. Ya. Mahal dengan RK. 100 juta debat dengan RK. Saya framing sedikit ya, teman-teman. Ya. Juma menantang debat pendeta-pendeta Kristen. Debater Kristen. Saya tantang semua debat-debat ini. Waktunya udah mepet. Bulan Juli, Agustus. Kita berdebat. Offline di Jabodetabek. Ya, saya bilang, saya terima tantangannya. Secara offline untuk Juma. Saya terima. Tapi kamu bayar saya cuma 2 juta, 3 juta untuk debat dengan saya. Saya tidak mau, ngapain? Saya terbang dari NTT, terbang ke Pulau Jawa, kau bayar saya cuma 2 juta. Keamanan tidak terjamin. Bayangkan waktu debat dengan Pak Budi Asali saja, di gerejanya Pak Budi Asali aja, itu kisruh. Saya bayar 100 juta, saya bayar polisi. Saya bayar pengacara, saya bayar pengawal saya, untuk menjamin keamanan saya. Bukan cuma saya sendiri. Jadi kalau kau hanya mau bayar saya 3 juta, 10 juta, anak-anak Tuhan malam ini bisa kirim saya uang. Anak-anak Tuhan malam ini bisa kirim saya 3 juta, 4 juta, 5 juta, 10 juta. Mereka bisa kirim saya malam ini. Anak-anak Tuhan bisa kirim. Lewat gift mereka bisa kasih saya bisa dapat uang malam ini. Kalau saya susah, saya tinggal ngomong. Ya. Kau bayar saya 2 juta, keamanan saya tidak terjamin. Anda waras. 100 juta debat dengan saya. Jadi debat dengan RK untuk api, debat dengan RK itu mahal. Debat dengan orang Kristen yang berkualitas itu mahal harganya. Ya. Jadi jangan berharap untuk berdebat dengan RK yang kerucuk-kerucuk seperti itu. Jangan berdebat dengan RK. Ya. Turun sekalian Yahya Waloninya dengan saya. Saya mau dengan Yahya Waloni atau Kainama. Nah, kalau yang lain kayak api, nggak mau saya. Ya. Saya mau dengan Yahya Waloni. Nah, bukan yang lain. Atau Kainama. Kalau yang kayak gitu, ngapain saya debat sama kamu? Wah. Ya. Silakan, saya naikin satu ya. David, silakan David. Ya belagu. Api itu udah nggak laku di live-nya. Bisa buka, bro. Ya, salam. Ya, Bang RK benar. Bisa. Api itu udah nggak laku. Room live-nya udah nggak laku, teman-teman. Nggak laku. Malam, Oke. Bang RK. Malam. Oke, Bang David, gimana? Ada damai sejahtera di dalam Yesus Kristus setelah meninggalkan ajaran sebelah? Ya, itu masih ada sih sedikit, cuman lagi mau belajar lagi gitu. Jadi Bang David ini Islam? Iyo, cuman Oh. itu masih belajar gitu. Oke, Masih- jadi apa yang mau nah. ditanyakan pada malam hari ini, Bang David? Silakan. Untuk menerima Yesus, silakan. Saya kasih Ya, 3 kita pertanyaan ya, Bang ya. 3 pertanyaan Apa? ya, Bang ya. Saya kasih Ya 3 udah. pertanyaan untuk Bang David ya. Silakan. Ya. Kita cuman lagi dengar-dengar gitu kan kalau Yesus itu maksudnya Tuhan itu karena Mesias Kristus gitu. Katanya kita cari tahu artinya itu diurapi. Yes. Nah, Betul. kita pernah tanya ke pacar saya gini, Bang RK. Ya. Gini kan kita tanya, Yesus itu kan Kristus, Mesias, itu artinya kan diurapi. Ya. Nah, terus kita cari tahu gitu kan. Kalau Yesus bisa jadi Tuhan karena diurapi.
ternyata itu. Daud pun juga diurapi. Nah, terus pacar saya jawab gini, itu Daud Gimana? diurapi sebagai raja. Terus saya jawab lagi, emangnya Yesus bukannya raja dari segala raja? Terus dia itu, nggak tahu, tanya aja yang bisa menjelaskan. Nah, makanya kita tanya gitu. Oke. Nah, berbicara tentang Kristus, Bang, ya. Berbicara tentang Kristus atau itu bicara tentang kristologi, itu dalam. Tapi saya jelaskan secara simpel. Kristus itu artinya pribadi yang diurapi. Itu artinya Kristus, pribadi yang diurapi. Siapa yang mempertegas nama Kristus itu? Ya, nama Kristus. Nah, ketika malaikat Gabriel datang menyampaikan kabar gembiranya, ya, dalam Lukas pasal 1 ayat 35, jawab malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Lukas 1 ayat 35. Sehingga Yesus Kristus juga mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, Roh Allah ada padaku. Sehingga berdasarkan penegasan dari malaikat itu, Roh Kudus akan turun atasmu. Sehingga kabar gembira dari malaikat Gabriel itu, Bunda Maria menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel itu, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Oke? Roh Kudus, Roh Allah ada padaku. Jadi berbicara tentang Kristus nih. Ya, siapa? Karena Kristus itu, Roh Allah itu yang mengurapi dia dalam keadaan sebagai manusia. Kemudian, apakah siapa lagi yang mempertegas itu? Coba abang buka dalam Matius pasal 1 ayat 21. Matius pasal 1 ayat 21. Matius 1. Nah, ya, Matius 1 ayat 21. Matius 1 ayat 21. Ya. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menanamkan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Yes. Mesias itu disebut sebagai Mosiah. Jadi Mesias itu disebut sebagai juru selamat. Ya. Mengapa demikian? Karena Mosiah, ya, Mosiah atau Mesias itu adalah juru selamat. Dalam bahasa Ibrani namanya Mosiah. Kata siapa yang mengatakan demikian? Dalam Matius 1 itu kata siapa? Kata malaikat. Coba bukan Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Semoga kau terima Yesus ya. Sudah 1 hari kamu dengan saya 1 kali. 2 kali. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Lukas 2. Lukas pasal 2. Lukas. Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas. Lukas 2. Oh, ini Kitab Perjanjian Baru Lukas. Iya. Bentar. Coba buka kitab Lukas. Matius, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas. Kitab ketiga dalam Perjanjian Baru. Yang ini. Prajurit-prajurit. Bukan. Yang ia akan hari ini telah lahir bagimu. Hari ini telah lahir bagimu. Lukas. Matius, Markus, Lukas. Matius, kamu suruh pacarmu ajarkan. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Bisa kamu tahu. Lukas 2:14. Lukas 2 ayat 11. Oh, 11. Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini, gembala-gembala ini. Betul, hari ini telah lahir. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Mesias. Sahabat gereja YouTube, itulah tadi videonya yang telah disampaikan. Apa pendapat saudara? Bisa tulis di kolom komentar, atau saudara bingung mau jawab apa, tolong responi video ini. Saudara cukup tulis di kolom komentar, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. Itu saja tulis di kolom komentar. Itu membuat kami tim gereja YouTube terus semangat lagi memuliakan nama Tuhan Yesus. Ibarat kata itu adalah infus untuk kami
terus mengkumandangkan nama Tuhan Yesus. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kalian semua saudara semua atas dukungan yang selama ini yang dilakukan terhadap channel Gereja YouTube. Dukung terus pelayanan kami channel Gereja YouTube dengan apa caranya? Tentunya dengan cara klik tombol subscribe, bertulisan subscribe berwarna merah, ya, ada subscribe channel Gereja YouTube agar bisa menjadi 1 juta subscriber, karena belum ada channel Kristen yang sampai 1 juta subscriber. Berharap ya apa salahnya di tahun ini bisa tercapai. Maka dari itu harapan kami tim Gereja YouTube tahun ini bisa mencapai 1 juta subscriber, ya. Makanya kami berharap saudara dan sahabat Gereja YouTube yang baru kenal dengan channel ini ataupun yang udah lama, bagikan ke saudara-saudara yang lain gitu ya, teman-teman satu grup, teman-teman rohani, teman-teman di Facebook, di media sosial, dimanapun video-video di Gereja YouTube, kirim, bagikan videonya. Jangan lupa bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Gereja YouTube ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak, dan saudara juga jadi berkat. Karena apa? Saudara membagikan video yang bisa memberkati mereka. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel Gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton Gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih. Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.